Ini kan kalau mau mati kan orang itu. Mute kan. Heeh. Ya. Heeh. Mute all. Heeh. Baru yes. Oh. Oke. Boleh. Hmm. Oke, Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba anak-anak Ustadz sekalian, tolong hidupkan apa ya? Videonya. Tolong hidupkan videonya semua. Iya. Sudah ya. Ya, masih ada yang belum tuh. Oke. Oke ya, fokus ya. Oke, dengarkan baik-baik. Oke, dengarkan baik-baik, fokus. Ini Ustadz hanya menyampaikan terkait dengan ujian praktek apa-apa saja yang antum harus lakukan ya di ujian praktek kali ini. Sebenarnya pada minggu lalu, pekan yang lalu sudah Ustadz sampaikan. Nah, Ustadz sampaikan bahwasannya ujian praktek bahasa Inggris itu termasuk ke dalam ujian teorinya. Ya, tapi ternyata dia harus dipisah antara ujian praktek dengan ujian teori. Ya, jadi kali ini di kesempatan hari ini Ustadz ingin menyampaikan lagi ya terkait dengan ujian prakteknya. Ya, yang antum harus kerjakan adalah membuat apa namanya daily activity, ya aktivitas sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Paham ya? Ayo. Nah, oke. Itu dibuat dalam bahasa Inggris dan menggunakan simple present tense. Oke. Usah ulangi ya. Nah, nih, usah ulangi lagi. Dengeri dulu ya. Dengeri dulu, nanti Ustadz buka kesempatan untuk bertanya. Oke, dengeri lagi. Yang antum kerjakan adalah membuat daily activity atau aktivitas yang sehari-hari yang biasa antum lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan bahasa Inggris dengan simple present tense. Oke, menggunakan bahasa Inggris dengan simple present tense. Simple present tense sudah kita bahas pekan lalu. Ya. Sudah apa belum? Sudah ya. Nah, kalau misalnya di antara anak-anak Ustadz masih ada yang belum paham tentang simple present tense, silakan hubungi Ustadz. Ya, silakan hubungi Ustadz, mau di teks, mau di telepon nggak ada masalah. Hubungi Ustadz aja kalau misalnya belum ngerti. Oke, nah misalnya Ustadz kasih contoh. Ya, misalnya Ustadz kasih contoh. Kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan dari pagi sampai tidur lagi itu biasanya kalau dari pagi dulu kita bangun ya, misalnya bahasa Inggris bangun apa? Iya, wake up. Nah, lalu kita susunlah kalimatnya menjadi kalimat. Saya bangun tidur pada jam berapa? Misalnya jam 5. Tulis. Berarti I wake up at 5
Iya, 5 o'clock bisa atau 5, iya, AM. Bukan PM ya. Kalau PM untuk apa tuh? Iya, untuk sore ya, untuk sore. Nah, kalau AM dari pagi sampai siang. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, lalu kegiatan apa ya setelah bangun yang antum lakukan? Nah, setelah bangun apa yang antum lakukan? Misalnya pada saat itu azan sudah berkumandang, ya, azan sudah berkumandang. Makanya setelah itu antum bisa menyebutkan saya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Ya, saya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Iya, apa bahasa Inggrisnya sholat? Iya, pray bisa, worship bisa, do sholah bisa. Ya, jadi ada 3 pilihan. Yang pertama tadi apa? Iya, yang pertama pray, lalu yang kedua do sholah, lalu yang ketiga worship. Iya, worship. Tahu tulisannya worship kayak mana? W O R S H I P. IP. Jadi W O R S H I P, worship. Oke, jadi ada 3 pilihan ya. Kalau misalnya antum mau menyatakan sholat, ya, baik itu sholat dari subuh sampai isya ataupun sholat sunnah, ya. Nah, kalau misalnya sholat sunnah tinggal tinggal tambahkan aja sunnah setelahnya, nggak ada masalah. Oke. Nah, lalu setelah itu apa kegiatan antum yang antum lakukan setelah sholat? Nah, misalnya membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, membaca buku agama, bisa, atau langsung tidur lagi, bisa. Ya, tapi nggak dapat apa ya, faedahnya ya. Ya, kita dilarang untuk tidur setelah subuh kalau nggak ada uzur. Ya, nah, jadi kegiatan antum selama 1 hari itu antum antum apa namanya antum tuliskan di kertas lembar. Oke, kertas lembar. Apapun itu kertasnya, yang penting tulisannya rapi, ya, tulisannya rapi, pakai pulpen. Tulis nama lengkap, kelas dan mata pelajaran. Oke, 1 halaman saja. Jadi minimal aktivitas yang antum tuliskan itu 10 aktivitas. Jadi semuanya ada 10 kalimat. Paham? Paham nggak? Oke, paham ya. Nah, tapi disusun ya. Disusun. Jadi jangan semua kegiatan 10 itu antum tuliskan kegiatan pada pagi hari. Misalnya saya bangun jam 10, saya sholat subuh ke masjid, saya sarapan jam 6, saya pergi ke sekolah, saya belajar di sekolah, lalu saya menonton YouTube di YouTube. Nah, itu udah berapa? Udah 6 itu. Tapi semua dilakukan di pagi hari. Jangan, ya, kalau bisa di apa namanya? Dibagi waktunya. Jadi misalnya pagi hari 3, iya, siang 3 atau sore 3, malam sisakan 1. Ya, kalau misalnya mau 10, kalau lebih bagus. Ya, kalau lebih dari 10 lebih bagus. Oke. Nah, berarti tadi ada yang ngechat masih belum paham. Di mana kurang pahamnya si apa tadi? Syauki ya? Di mana Syauki kurang pahamnya? Coba hidupkan audionya. Kayak mana? Bikin kalimatnya. Misalnya nih, kegiatan antum yang pertama kali antum lakukan apa? Nah, bangun tidur. Gimana cara menyusun antum ingin membagikan ya aktivitas antum kepada orang lain? Gimana caranya? Bahasa Indonesianya dulu. Sauki.
Gimana cara menyusun kalimatnya dalam bahasa Indonesianya dulu? Bangun tidur tadi, coba. Saya bangun tidur pada jam saya bangun tidur pada jam 7 pagi, misalnya contoh. Ya udah, kalimat itu lalu diartikan ke dalam bahasa Inggris. Berarti I wake up at at 7 o'clock atau 7 a.m. Ya. Nah, jadi setiap aktivitas yang antum lakukan, buat dulu susunannya dengan bahasa Indonesia biar lebih mudah, lalu diartikan ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Ya, paham ya? Oke, paham. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi kenapa? Nggak usah bentuk tabel, langsung aja tulis ya. Mau pakai nomor juga bisa, mau langsung disusun paragraf juga bisa. Oke, paham ya? Pokoknya iya, dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, pokoknya minimal itu ada 10 kalimat. Oke, ada 10 kalimat. Oke ya. Nah, halo ya, waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk itu? Lutfi Husni, baru masuk ke mana Husni? Oh, ke Zoom. Nah, ujian ya, usah ulangi ya. Ujiannya adalah membuat aktivitas sehari-hari dari pagi sampai mau tidur lagi. Oke, dari pagi sampai malam. Ya. Jadi membuat aktivitas sehari-hari dari pagi sampai malam menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat simple present tense. Paham Husni? Iya, misalnya antum kegiatan pertama kali apa? Pas bangun tidur. Mandi. Nah, tulislah. Misalnya antum mandi jam berapa? Tulis. Lalu selesai mandi, apa yang antum lakukan? Misalnya sarapan, tulis. Saya sarapan pada jam sekian. Nah, lalu setelah sarapan, apa yang antum lakukan? Misalnya tidur lagi, tulis. Saya tidur lagi. Paham Husni? Iya, Lutfi, paham? Ya, paham ya. Ada lagi yang baru masuk nih. Iya, minimal 10. Kalau ya minimal lebih bagus. Iya, kalau lebih bagus. Iya, siapa itu? Said Al-Bukhari. Bahasa Inggris. Buatnya pakai bahasa Inggris. Oke, ada mau tanya lagi? Ya. Sama. Ya, sama. Nggak ada bedanya. Ya. Nah, ini ya. Coba dengerin lagi ke Ustadz. Oke. Nah, gimana cara ngirimnya Ustadz? Kapan batas akhir pengirimannya Ustadz? Nah, jadi dengerin baik-baik ya. Mohon untuk suaranya ditahan. Oke? Ya. Waktu pengumpulan paling lama besok sebelum maghrib. Oke? Ya, paling lama besok sebelum maghrib. Berarti besok hari apa? Hari Jumat. Paling lama besok sebelum maghrib. Dikerjakan di kertas, lalu dipoto rapi dengan nama. Bentar dulu. Rapi dengan nama lengkap, kelas, lalu mata pelajarannya. Oke, tulis identitasnya di kertas, nama lengkap,
kelas, lalu mata pelajarannya. Nah, lalu ya bagaimana cara format pengirimannya, Ustaz? Bisa antum foto, langsung foto, ya misalnya ini kertasnya, langsung foto nggak ada masalah, ya yang penting bisa dibaca. Atau lebih bagus lagi dijadikan PDF atau pakai cam scanner. Oke, paham ya? Paham? Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Waalaikumsalam. Wah. Kayak mana? Bisa. Lewat laptop. Deket. Pakai Microsoft Word. Oh berarti langsung diketik di WA. Tadi saya bilang di Microsoft Word, katanya bukan. Ya. Boleh, nggak ada masalah. Oke, yang penting identitasnya lengkap. Oke, jadi jangan nanti identitasnya nggak ada ya. Ya kalau identitasnya nggak ada, nggak usah nilai. Paham? Oke, paham. Oke, ada pertanyaan? Any questions so far? Pak, siapa yang mau nanya lagi? Nah, ya. Ruang chat penuh kali. Tolong ya nanti Ustaz catat nih nama-namanya. Ya, Ustaz catat nama-namanya. Ya, udah Ustaz catat nih namanya. Ya, jadi pengurangan. Oke. Ya, pengurangan. Nilainya 100 kurangi setengah jadi 50. Oke. Oke ya, paham sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya nggak apa-apa, siapapun itu Ustaz catat namanya ya, Ustaz catat. Jadi jangan salahkan Ustadz kalau remedial, ya. Jadi jangan salahkan Ustadz kalau remedial. Oke, paham sampai sini ya? Ada lagi mau ditanya? Oke. Siapa lagi tuh? Minimal 10 kalimat. Iya, 10 kalimat. Kalau lebih bagus. Pakai judul nggak apa-apa. Ya, apa judulnya? Astagfirullah. Siapa itu? Siapa itu? Ahmad Ghazali. Dari mana antum? Ya, dari mana tadi? Lambat. Oke ya. Nih, pastiin lagi kawan-kawannya jangan ada sampai yang belum lihat ini. Ya, kalau misal ini pokoknya terakhir kali Ustaz nyampaikan ya. Kalau misalnya ada kawannya yang masih belum tahu, tolong sampaikan sama kawannya. Paham? Oke, ini sekali lagi Ustaz sampaikan. Ujian praktek antum yaitu membuat daily activity ya atau aktivitas sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Artinya dari pagi sampai malam. Ya, dengar ya Ghazali. Oke, dari pagi sampai malam. Nah, tulis menggunakan bahasa Inggris. Tulis menggunakan bahasa Inggris dengan format kalimat simple present tense. Oke, dengan menggunakan kalimat simple present tense. Oke ya. Nah, batas pengumpulan adalah besok sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Pokoknya besok sebelum maghrib ditulis di kertas. Ya, tulis identitas lengkapnya, nama, kelas, serta mata pelajarannya. Oke ya? Iya besok.
paling lama sebelum maghrib. Ustadz tunggu. Oke ya, paling di kertas HPS boleh, di buku juga boleh. Yang penting hasil fotonya rapi, bagus, bisa dibaca. Oke, paham ya? Di mana aja pun boleh, yang penting bisa dibaca, rapi dan sesuai dengan instruksinya. Oke ya? Ya Mas Ragil. Sehat Mas Ragil? Mas Ragil? Oke, ini selanjutnya kalau udah paham ya, Ustadz akan memberikan kisi-kisi. Mau nggak? Hah? Nah, kalau Ustadz berikan kisi-kisi berarti KKM-nya naik ini jadi 95. Kalau nggak pakai kisi-kisi 75. Kalau nggak pakai kisi-kisi 75. Oke, Adil. Oke, ini oke, dengarkan ya, tetap Ustadz kasih dengan KKM 75. Oke, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik kisi-kisinya. Oke, kalau masih ada suara nggak Ustadz sampaikan kisi-kisinya. Nanti bisa di-download di internet atau nanti Ustadz kasih bukunya. Ustadz bagikan PDF-nya. Oke? Oke, bisa Ustadz sampaikan? Oke, nggak ada lagi suara ya? Nggak ada lagi suara. Oke. Perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama adalah nanti soalnya itu cuma 3, nggak banyak, soalnya cuma 3. Oke? Nah, 3 materi pertama yang berkaitan dengan tanggal. Oke? Tanggal dan jam. Oke? Yang materi pertama itu ada tanggal dan jam. Jadi antum harus menyebutkan dengan bahasa Inggris. Ya, misalnya Ustadz kasih jam 06.30. Gimana cara menyatakannya ke dalam bahasa Inggris? Oke, itu yang antum pelajari. Lalu yang kedua, nanti Ustadz kasih tanggal, bulan dan tahun. Oke, tanggal, bulan dan tahun. Nah, jadi antum diminta untuk menuliskan tanggal, bulan dan tahun ke dalam bahasa Inggris sesuai yang udah kita pelajari yang lalu. Oke, lalu yang kedua, materi yang kedua yang akan dimasukkan ke dalam soal ialah to be is MR. Oke, to be is MR. Itu materi kedua. Oke. Dan materi terakhir adalah simple present tense. Oke, simple present tense. Oke ya, jadi saya ulangi. Yang pertama adalah tanggal, bulan, tahun, dan jam. Tanggal, bulan, tahun, dan jam. Itu materi pertama. Lalu yang kedua, to be is MR. Ya, penggunaan to be is MR. Lalu yang terakhir, simple present tense. Oke, simple present tense. Jadi ada 3. Oke, ada 3. Oke ya, silakan dipelajari ya. Ustaz yakin bagi siapa yang mengulang-ulang pelajarannya, insya Allah semua nggak ada remedial. Oke, ujian tulis. Oke ya, ya itu kisi-kisinya. Paham? Kasih jempol semua kok. Sekali lagi, oke, nggak ini terakhir, nggak ada siaran ulang lagi ya, oke ya. Oke, yang pertama tentang jam.
Jam, tanggal, bulan dan tahun. Jam, tanggal, bulan dan tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, to be is MR. To be is MR. Lalu yang ketiga, simple present tense. Oke, ada 3 saja. Gak banyak-banyak. Oke. Kalau sudah paham, kirimkan jempol di screen antum. Kasih jempol kalau sudah paham. Gak ada siaran ulang. Ya. Ujian tulis setelah ujian praktik. Setelah ujian praktik. Kapan selesai ujian praktik? Berarti selesai ujian praktik semua baru ujian tulis. Oke ya? Oke. Ya, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan ya. Ustaz berdoa supaya Allah memudahkan segala urusan kita dan antum bisa meraih hasil yang maksimal baik ujian praktik maupun tulisnya. Oke. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa antum mau berubah dan serius belajar baik agama maupun umumnya. Oke? Oke, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.